Saya ingin sekarang ke pakar politik yaitu Mas Khoirul Umam. Mas Khoirul Umam, kita sudah menyimak pernyataan dari Bang Marwara tadi alasan kenapa keluar dari PDIP memutuskan untuk searah dengan Joko Widodo, Presiden Joko Widodo. Dan tadi juga secara gamblang menyatakan dukungannya kepada Prabowo Subianto. Dan keluar dari PDIP atau katakanlah pamit dengan dari PDIP ini dilakukan ketika sebulan menjelang pemungutan suara. Apa yang mungkin bisa kita capture dari ini semua? Bagaimana dampaknya kepada PDIP? Ya, memang tidak ada dampak elektoral dalam konteks skala yang cukup masif. Tetapi diakui atau tidak, keluarnya Marwara Sirait atau Mas Ara ini akan memberikan dampak psikologis yang cukup signifikan, terutama kepada kader-kader muda, banteng-banteng muda yang selama ini dipercaya sebagai bagian dari kekuatan militan dan ideologis dari PDIP. Karena Ara bukan yang pertama, Ara menjadi nama kedua yang juga merepresentasikan nama politisi muda yang kemudian hengkang dari PDIP. Sebelumnya ada Budiman Sujatmiko. Nah, kalau misal kemudian kita cermati, seolah ini terpola. Seolah-olah kemudian mereka yang muda, yang memilih arah pada dia, seolah kemudian tidak diberikan ruang di PDIP, sehingga kemudian mereka mengambil keputusan untuk keluar dari PDIP. Nah, oleh karena itu, situasi ini menjadi pukulan cukup telak bagi PDIP, terutama menjelang 1 bulan menuju pencoblosan di pemilu 2024 ini. Nah, yang menjadi agak mengerikan lagi dan barangkali perlu diantisipasi jika Ara menyampaikan statement bahwa dia mengikuti langkah atau jejak Jokowi. Kalau misal kemudian saat ini posisi Mas Ara hengkang dari PDIP, maka statement untuk mengikuti langkah dan jejak Jokowi bisa saja itu adalah sebuah kode keras dari Mas Ara. Barangkali Presiden Jokowi sendiri juga akan menyatakan sikap secara terbuka untuk keluar dari PDIP. Dan ini harus diantisipasi betul. Jangan sampai kemudian PDIP sendiri tidak siap secara kelembagaan, sehingga kemudian terjadi koreksi elektoral yang cukup signifikan, terutama dalam hitungan hari menjelang pemilu di 14 Februari ini. Oleh karena itu, yang bisa dilakukan adalah konsolidasi kekuatan secara penuh dan memastikan supaya kemudian tidak terjadi bedol deso dalam konteks kekuatan-kekuatan pemilih muda dan juga kader-kader banteng muda di PDIP hengkang dari partai tersebut. Dan kalau misalnya kita cermati, hari ini saja sudah ada gerakan yang cukup masif dilakukan oleh kader-kader muda di Majalengka, kemudian di sejumlah titik yang lain, yang sebenarnya juga bagian dari bentuk solidaritas kepada Ara. Dan tentu ini bisa saja kemudian menjalar ke tempat-tempat lain dan betul-betul tidak produktif. Terlepas dari apapun motifnya, apakah kalkulasinya sangat pragmatis, tetapi hengkangnya Ara, putra dari politisi senior, ideolog, termasuk juga loyalis dari Bu Megawati Soekarno Putri, ini akan menjadi pukulan telak secara psikologis bagi PDIP. Dan kalau misal tidak diantisipasi, akan menciptakan koreksi elektoral yang harus diantisipasi oleh mereka sendiri. Demikian. Mas Umam, bisakah dikatakan bahwa apa yang dilakukan Marwara ini dengan mengatakan bahwa dirinya juga mengikuti langkah Joko Widodo ini menggambarkan juga suara kebatinan dari Pak Jokowi terhadap PDIP? Oh iya, jelas. Karena bagaimanapun juga, sikap dari Ara tentu bukan dalam kapasitas untuk membenturkan antara Pak Jokowi dengan PDIP. Tetapi betul-betul menggambarkan bagaimana kemudian suasana psikologis di lingkaran Pak Jokowi. Yang artinya ini adalah sebuah sinyalemen politik yang cukup kuat bahwa ada kegundahan, ada semacam kalau misal kita istilahkan talak tiga, kita istilahkan sebagai titik pisah, itu sudah terjadi. Hanya sekarang belum dilakukan secara terbuka, belum dideklarasikan secara terbuka. Dan hal itu dikonfirmasi oleh beberapa sinyal yang sangat terbuka kemarin. Pertama misalnya, Presiden Jokowi bertemu dengan hampir semua pimpinan partai-partai pengusung Prabowo Gibran. Dan dalam konteks aturan ADART partai, itu adalah sebuah bentuk pembangkangan terbuka bagi PDIP. Karena PDIP sendiri juga mensyaratkan bagi kader-kadernya, para petugas partainya, untuk tunduk ikut pada amanah dan juga keputusan politik partai. Yang kedua, kemarin ketika Jokowi tidak hadir di HUT ke-51 PDIP dan kemudian memilih untuk melawat di negara-negara tetangga di Asia Tenggara, itu adalah sebuah bentuk ikrar bahwa dia tidak ingin lagi menjadi bagian dari petugas partai di PDIP, tetapi petugas negara. Maka hal ini saya kira sinyalnya cukup kuat dan tinggal kita antisipasi
bagaimana Baik. perkembangan sikap dari personal Jokowi itu sendiri. Oke, baik. Sekarang terakhir saya ingin ke Bang Slamet Ginting. Kalau kita melihat kondisi seperti ini, tampaknya situasi psikologis lagi kurang mengenakan begitu. Dengan apalagi terakhir ada generasi muda dari PDIP yang keluar dari partai PDIP dan mengatakan mengikuti jejaknya Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia. Bisakah PDIP mungkin katakanlah rebound dari kita menyebutnya ada berbagai macam hal-hal yang mungkin tidak mengenakan bagi PDIP saat ini? Bang Slamet. Halo, Bang Slamet Ginting bisa mendengar kami? Ya, halo. Ya, silakan. Ya, ya bisa. Ini jelas menandakan bahwa hubungan antara Jokowi dengan PDIP bukan hanya di persimpangan jalan, tapi betul-betul sudah pecah kongsi. Ini menandakan bahwa bukan lagi secara implisit, tapi juga secara eksplisit hubungan itu sudah putus dalam pengertian talak 3 kalau seperti yang tadi disebutkan. Tinggal kemudian deklarasi perpecahan itu. Karena jelas bahwa arah mengikuti Jokowi dan kemudian siapapun tahu di belakang Jokowi itu dalam kampanye ini kan sudah jelas bahwa PSI tegak lurus dengan Jokowi. Maka Jokowi diartikan berada di Partai Solidaritas Indonesia. Jadi kemungkinan Marwarar Sirait itu akan lebih condong ke PSI. Apakah kemudian akan menggerus suara PDIP? Kita bisa bedah dari sisi internal dan eksternal. Sisi internal, barangkali PDIP juga merasa lega karena kemudian kader yang sudah tidak loyal sudah menyatakan dirinya keluar. Nah, sehingga seleksi alam siapa yang tunduk dan patuh pada kepemimpinan partai di bawah Megawati ini, maka dia harus tunduk. Yang menjadi persoalannya adalah apakah organisasi Taruna Merah Putih itu juga akan tetap loyal kepada PDIP, apakah kemudian justru akan berbalik arah. Ini sehingga dampaknya adalah orang-orang yang masuk dalam struktur Taruna Merah Putih termasuk caleg-calegnya bisa saja kemudian dievaluasi. Nantinya barangkali ada kemudian fakta integritas untuk loyalitas kepada partai. Saya kira kalau bicara tentang loyalitas Megawati jelas keras tidak bisa ditawar-tawar lagi. Ya. Apakah kemudian akan menurunkan suara PDIP? Tentu masih harus dibuktikan dalam pemilihan umum nanti, begitu. Baik, terima kasih Bang Slamet Ginting, terima kasih juga Mas Chairul Umam sudah bergabung sama kami. Kita akan tunggu bagaimana langkah ke depan dari PDIP dan apakah kemudian langkah dari arah ini justru akan memicu eksodus lainnya dari kader-kader muda PDIP. Kita akan tunggu seperti apa. Terima kasih semuanya, selamat sore. Assalamualaikum.